Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana yassir lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Lanjutkan pasal yang berkaitan dengan haid. Faslun idza ra'at daman li sinil haidhi aqallahu fa aktsara wa lam ya'bur aksarahu ay lam yujawizhu faquluhu haidun aswada kana aw ahmara aw asqara mubtadi'atan kanat aw mu'tadatan taghayyarat adatuha aw la. Ini berbicara tentang kondisi haid normal. Apabila melihat ia seorang wanita, apabila mengalami ia seorang wanita daman akan keluar darah, lisinil haidi, bagi usia haid, bagi usia haid artinya dalam usia yang sudah wajar berhaid, yaitu 9 tahun atau lebih. Apa yang dia lihat? Aqallahu, minimalnya haid, yaitu sehari semalam. Fa aksara, atau maksimalnya haid 15 hari 15 malam. Walam ya'bur aksarahu, dan tidak melewati ia darah akan maksimalnya haid. Ay lam yujawizhu, tidak melewati ia darah akan maksimalnya haid. Niscaya fakulluhu haidun, maka semuanya itu dianggap haid. Semuanya dianggap haid, mulai dari tanggal 1 hari pertama sampai hari 15, mulai pada jam pertama sampai jam ke-24. Aswada kana au ahmar, hitam ada ia warna darah atau merah, au asqar, atau warna tanah kecoklatan, mubtadi'atan kanat, pemula ada ia wanita, mubtadi'atan kanat, pemula ada ia wanita, artinya kali pertama berhaid, au mu'tadatan, atau sudah biasa, artinya pernah berhaid sebelumnya walaupun 1 kali, itu namanya mu'tadatan. Haid kali kedua dan seterusnya namanya mu'tadatan. Haid kali pertama namanya mubtadi'atan. Taghayyarat adatuha, berbeda kebiasaannya mu'taddah, aula, atau tidak berbeda. Berbeda kebiasaannya wanita yang sudah biasa haid, bulan lalu haidnya hanya 7 hari, sekarang 15 hari, atau tidak berbeda, kecuali darah yang keluar itu tidak dianggap haid, ayyakuna 'alaiha baqiyatu tuhrin, bahwa ada di atasnya wanita sisa suci,
bahwa ada di atasnya wanita sisa suci. Kenapa dikatakan sisa suci? Karena minimal suci itu 15 hari 15 malam. Contoh, ka'an ra'at salasata ayyamin daman, seperti bahwa melihat atau mengalami ia wanita selama 3 hari akan darah. Summasna asyara naqa'an, kemudian 12 hari bersih. Summa salasata ayamin daman, kemudian 3 hari darah. Summang qata, kemudian terhenti ia darah. Bagaimana hukumnya? 3 hari pertama keluar darah, 12 hari setelahnya bersih, kemudian 3 hari berikutnya keluar darah lagi, kemudian bersih lagi. Fasalasatul akhiratu damun fasadun, maka 3 hari terakhir adalah darah fasad. La haidun, bukan haid. Kenapa bukan haid? Karena masa suci harusnya 15 hari, sementara masa sucinya baru 12 hari, belum cukup 15. Maka keluar darah pada hari ke-14 suci, hari ke-15 suci, 3 hari terakhir suci, 13, 14, 15. Nah, kemudian kalau sekiranya setelah 3 hari itu tetap saja darahnya enggak berhenti, maka pada hari ke-16 boleh dikatakan haid. Pada hari ke-16 boleh katakan haid. 3 hari pertama haid, 12 hari di tengah bersih, 3 hari terakhir berdarah, 3 hari terakhir nih fasad, bukan haid. Tapi harinya bukan 3 hari, ternyata 4 hari keluar darah. Hari pertama fasad, hari kedua fasad, hari ketiga fasad, hari keempat haid, karena sucinya sudah genap 15 hari. Maka 3 hari yang akhir itu hukumnya sama dengan wanita istihadah yang kita bahas kemarin. Nah, wanita istihadah. Jadi ketika seorang wanita usianya cukup 9 tahun dan dia mengalami keluar darah, minimal haid sehari semalam, maksimal haid 15 hari 15 malam, selagi tidak lewat dari 15 hari 15 malam, semuanya itu adalah haid, enggak peduli warnanya apa saja. Apakah warna merah, hari kedua hijau, hari ketiga coklat, hari keempat hitam. Yang penting selagi dalam masa 15 hari haid semuanya. Enggak peduli juga siapa wanitanya, apakah kali pertama mengalami haid atau sudah berulang kali. Kalau dia wanita yang berulang kali berhaid, berbeda kebiasaannya bulan ini dengan bulan lalu, bulan sebelumnya juga nggak ada masalah. Bulan lalu haidnya 7 hari, bulan sekarang sudah 8 belum berhenti, 9 belum berhenti, 10 belum berhenti, 11 belum berhenti, warnanya tiap hari berganti-ganti warna, nggak usah pusing, itu haid semuanya. Syaratnya satu saja, yang penting jangan lewat 15. Nah, kecuali kalau kedatangan darah itu di masa-masa suci. Yang kemarin dibahas, minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari. Belum genap 15 hari datang darah, nah darah ini nggak boleh katakan haid.
Itu disebut dengan darah fasad. Nah, darah fasad sama hukumnya dengan wanita dengan darah istihadah. Zakara dzalika fi syarhil muhadzabi, menyebutkan ia Imam Nawawi pembahasan di atas dalam kitab Syarah Muhadzab secara terpisah. Ismail. Jadi darah haid itu apakah darah istihadah itu apakah kan maksimal haid 6 hari, terus apakah harinya ke-11 itu bersambung baru 16 itu baru itu istihadah, atau setelah 15 hari haid terus sucinya belum sampai 15 hari lagi terus keluar darah atau istihadah? Itu yang disebut di sini darah apa namanya? Darah fasad. Fasalasatul akhirah damun fasad. Maka 3 hari terakhir adalah darah fasad. Kenapa Ismail disebut darah fasad? Karena sucinya baru 12 hari. Nah, lihat lagi redaksinya. Ka'an ra'at salasata ayyam daman. Dia mengalami darah selama 3 hari. Kemudian isna asyara naqa'an, 12 hari bersih. Kemudian salasata ayyamin daman, kemudian 3 hari lagi berdarah. Tsumma qata, kemudian berhenti. Maka 3 yang akhir namanya darah fasad. Enggak disebut istihadah. Nah, istihadah itu adalah darah yang melewati maksimal haid dan maksimal nifas. Itu disebut istihadah. Darah yang pertama ini dianggap haid. Ya, darah yang pertama dianggap haid. Kan haid itu kan maksimal 15 hari. Ya. Kalau misalnya Nah, tapi kalau belum bisa, kalau ini kan dibuat contohnya 12. Iya. Artinya 3 dengan 12 plus 15 hari. Kalau misalnya dia melihat bersih itu cuman 10 hari. Artinya masa haid itu kan masih ada. Cuman di antara 15 hari itu dia ada apa namanya? Sucinya atau ada bersihnya. Itu ketika keluar yang kedua kalinya apa dianggap haid atau dalam masa 15 hari itu? Misalnya 3 hari pertama berdarah, kemudian 10 hari bersih. Lepas itu 2 hari terakhir berdarah lagi. 3 hari terakhir darah lagi. Apakah 3 terakhir itu adalah haid atau fasad? Kita hitung 3 hari pertama tambah 10, 13. Belum cukup dikatakan itu adalah darah haid, karena haid kan maksimal 15 hari. Dia baru 3 hari haid, 10 hari suci. Masih suci ini enggak lihat darah. Tambah 2 hari lagi misalnya, 2 hari lagi keluar darah. Maka 2 hari ini haidkah atau darah fasad? Nah, kita lihat keluarnya itu apakah masih di masa haid atau tidak. Maksimal haid kan 15 hari. Tadi baru berhaid 3 tambah 10 berapa? 13. Itu masa apa itu? Masa haid. Maka hari ke-14 haid, hari ke-15 haid, hari ke-16 istihadah. Ya, kenapa istihadah dan maksimal haid? Nah, yang 10 hari dia salat tadi tinggal istighfar. Nah, tinggal istighfar. Di sini sengaja dibuat contohnya 3 12. 3 sama 12 kan udah genap 15 tuh. Berarti dalam 15 tuh enggak ada lagi istilah masa haid itu. Kepada hari ke-16 itu enggak ada lagi bahasa haid. Karena maksimal haid sudah selesai. Enggak mungkin 3 hari haid, 13 hari, 12 hari suci, kemudian 3 hari lagi haid. Itu enggak mungkin sekali. Kenapa enggak mungkin? Karena kalau kita katakan 3 hari pertama haid, 3 hari kedua haid, jedahnya minimal 15
15 hari, sementara sekarang baru 12. Nah, kalau kita katakan yang hari ketiga, 3 hari kedua yang keluar darah adalah darah haid, juga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dari hari 1 sampai hari bersih totalnya berapa? Sudah 15. Kalau sudah 15, berarti masa datangnya haid nggak mungkin lagi. Tapi kalau sekiranya bersihnya cuma 10, 3 berdarah, 10 bersih, total 13. Kemudian datang haid 3 hari, maka 2 yang pertama ini namanya haid, bukan nafasat, dia adalah haid. Kenapa haid? Karena masih dalam lingkup 15. Nah, dari 1 hari pertama haid sampai pada hari kedua itu adalah masih dalam lingkup 15. Nah, hari ketiga dia berdarah disebut darah istihadah. Kenapa istihadah? Karena dia menyambung dari darah haid. Jadi hukum yang kosong daripada darah itu tetap hukum haid. Tetap hukum haid. Kalau memang misal adanya seorang wanita itu memang kebiasaan haidnya seperti itu, artinya nggak langsung berderet, artinya memang 3 hari awal dulu, 3 hari akhir, maka bisa dikatakan memang nggak boleh sholat walaupun dia bersih. Nah, kalau sekiranya ini pengalaman pertama, dia harus sholat karena belum punya pengalaman. Tapi kalau terulang bulan depan, dia nggak perlu sholat. Nah, ini kali pertama dia mengalami hal seperti ini, dia nggak akan sholat karena ini belum ada pengalaman sebelumnya. Maka saat itu dia harus harus istighfar saja. Tapi kalau terjadi lagi bulan depan, dia boleh meninggalkan sholat, tapi ada beberapa syarat lagi yang saya lupa. Nah, ada beberapa syarat lagi, nanti ada ketentuannya. Dalam masa sekian lama itu harus ada keluar darah. Apakah 10 hari masuk atau tidak, itu nanti kita jelas. Allah tabas lagi di belakang. Jadi untuk sementara seperti itu kejelasan hukum. 3 hari, kalau belum genap 15 hari dari pertama haid datang darah, itu masih kita golongkan kepada haid. Khair. Was-sufra wal kadra ay kullu minhuma haidun fil asal. Warna kuning, warna keruh. Warna kuning dan warna keruh, artinya masing-masing dari keduanya itu adalah haid menurut pendapat asal mutlak. Li'annahu, karena sesungguhnya al-aslu fima tarahu mar'atu bizamil imkan, karena sesungguhnya hukum asal fima tarahu, pada sesuatu yang mengalami, yang melihat akannya oleh wanita di masa mungkin, karena sesungguhnya warna, karena sesungguhnya nya kembali kemana? Li'annahu al-aslu fima tarahul mar'a fi zamanil imkan, karena sesungguhnya darah warna kuning, warna keruh itu al-aslu fima tarahu, hukum asal pada sesuatu yang mengalami, yang melihat akannya oleh wanita itu di zaman mungkin. Wasanila, pendapat kedua mengatakan warna kuning, warna keruh itu bukan haid. Li'annahu laisa ala launid dam al-mu'tad, karena sesungguhnya kuning dan keruh bukan berada di atas warna darah yang biasa. Laisa ala, tidak ia warna kuning dan keruh atas warna darah yang biasa, kecuali bi ayyamil adati, pada hari-hari yang biasa, bahwa fiha haidun ittifaqan, maka dianya warna kuning dan keruh padanya hari-hari yang biasa
itu adalah haid, sepakat ulama. Ini paling penting bagi wanita. Contoh kasus, wanita tersebut di akhir-akhir haid dia mencek haidnya. Astagfirullah, bagaimana cara mencek haid? Nah, cara mencek haid itu antum ambil kapas, dimasukkan ke faraj. Nah, sama dengan mau ngambil obat di botol, obat bisul misalnya, masukkan botol, nah, kemudian tempel di mana? Apakah obat apa saja, minyak urut kah, macam-macam. Nah, di sana cara mencek haid. Nah, ketika dikeluarkan kapasnya, warnanya kuning, warnanya warna tanah, lihat, keruh, bukan warna darah, seperti warna bektadin, coklat, atau seperti warna kuning, warna kunyit. Nah, pertanyaannya, ini haid atau bukan? Menurut pendapat yang kuat, haid. Artinya nggak boleh sholat, artinya belum boleh mandi, artinya tunggu sampai bersih. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi ketika seorang wanita datang ke Nabi SAW lalu menaruh sebuah kapas, sedua kapas, kemudian ditaruh dalam pakaian. Ini yang saking lugunya di zaman itu, tidak tahu ada media untuk bertanya dengan bahasa yang sopan atau bahasa yang santun, nggak jelas. Nah, datang seorang wanita jumpa pada Nabi, diambil dia kapas, masukkan dalam kain, kirim ke Nabi. Membayangkan tuh, antum dalam ceramah dapat pertanyaan seperti itu, mana langsung nggak jadi minum. Dilihat oleh Nabi, Nabi katakan belum. Nah, belum, artinya masih haid sampai kamu melihat putih. Nah, berkembangnya zaman, berkembangnya peradaban, kemudian di zaman tabi'in atau tabi'in, seorang wanita datang pada seorang ulama memberikan satu buah biji apel. Nah, diantarkan pada ulama tersebut, nggak pakai piring. Nah, lepas itu ulama itu ambil pisau, belah dua. Setelah belah dua, kasih lagi sama dia. Itu saking halusnya pertanyaannya, sampai orang nggak mengerti apa yang dibuat. Sehingga ulama itu jelaskan, dia bertanya kepada saya tentang darah haid. Dia bertanya melihat media kulit apel yang berwarna merah. Bagaimana hukumnya, dianggap suci wanita yang sedang berhaid? Imam itu jawab, dia putih seperti buah isi di dalamnya. Kalau sudah putih seperti isi di dalamnya, maka dia suci. Maka kuning, keruh, itu tetap haid. Menurut pendapat kedua tidak. Mana tidak? Misalnya haidnya 7 hari. Hari ke-8 dicek kuning, hari ke-9 cek kuning, hari ke-10 coklat, warna tanah. Kata pendapat yang kedua, 3 hari ini sudah suci. Ini bukan haid, karena kuning dan keruh bukan warna haid, bukan warna darah yang biasa. Itu warna darah yang luar biasa. Dan ada ittifaq ulama. Apa itu? Biasanya ayyamil adah, ada bahasa illa fi ayyamil adah, kecuali kuning sama keruh itu keluarnya di hari-hari biasa haid. Contohnya, biasa haidnya 7 hari. Hari ke-3 kuning-kuning, hari ke-4 warna tanah, hari ke-5 coklat. Nah, ini semuanya haid, baik ikut pendapat pertama maupun ikut pendapat kedua. Jadi warna kuning dan keruh haid atau bukan? Kalau dia keluar pada hari biasa-biasanya, hari adah, itu haid ittifaqan. Tapi dia keluar pada hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, menurut pendapat yang kedua tidak haid lagi. Menurut pendapat yang kuat, haid. Nah, sabar.
tunggu suci dulu sampai bersih, jangan sampai mau takut tinggal sholat macam-macam sehingga dia harus mandi, nggak boleh. Tapi kalau dia mau berhati-hati, ada dua cara. Nah, pada hari ke-8 warnanya sudah kuning, dia mandi pakai mazhab pendapat yang kedua. Nah, setelah mandi dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, hanya sholat saja, hanya puasa saja. Kemudian pada saat sudah bersih, dia ulang mandi lagi ke pendapat pertama. Nah, di saat itulah boleh dia melakukan yang sunnah-sunnah dan yang mubah-mubah. Ini cara ihtiyat kalau mau. Kalau nggak mau ya sudah, tunggu sampai putih. Wakila yustaratu fi kauni haidan fi ghairiha taqaddama damun qawiyyun min sawadin au humratin alaihi. Pendapat yang ketiga, disyaratkan pada keadaannya kuning dan keruh, disyaratkan pada keadaannya warna kuning dan keruh adalah haid. Pada selainnya hari-hari biasa, pada selainnya hari-hari biasa itu taqaddumu damin qawiyin, didahului oleh darah yang kuat, didahului oleh darah yang kuat dari warna hitam atau warna merah, di atasnya warna kuning dan keruh. Itu pendapat yang ketiga. Ayyamil adah, Safir putar dikit soundnya. Ayyamil adah, hari adat maksudnya adalah hari biasa. Kita melihat dari dua sisi. Pertama adalah harinya, tanggalnya. Yang kedua jumlahnya. Ini maksud ayyamil adah. Misalnya seorang wanita dalam sebulan itu haidnya bermula dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari tanggal 7 sampai 12. Ini namanya ayyamil adah. Bukan hanya lihat 6 harinya saja. Ayyamil adah wanita itu adalah 6 hari, bukan. 6 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Nah, disyaratkan keadaannya darah kuning atau darah keruh dianggap sebagai haid kalau terjadi di selain hari adah. Misalnya tanggal 1, hari haidnya adalah tanggal 6 sampai 12. Sekarang tanggal 1 awal bulan terlihat warna keruh, terlihat warna kuning. Apakah ini haid atau bukan? Pendapat yang kuat haid. 6. Pendapat yang kuat haid. Pendapat yang ketiga di sini, kalau dia terjadi bukan di hari adat, syarat dianggap haid sebelum kuning dan coklat harus ada darah kuat. Kuat baunya, atau kuat warnanya, atau kuat tekanannya. Misalnya tanggal 1, 3 jam pertama darahnya pekat, 3 jam pertama darahnya merah, 3 jam pertama bau sekali, kemudian baru diiringi warna kuning, warna coklat. Itu syaratnya menurut pendapat ketiga. Tapi kalau tiba-tiba langsung warna kuning saja, menurut pendapat ketiga ini bukan haid. Tapi kalau keluarnya tanggal 6 sampai 12 tadi, seperti kebiasaan dia, oke, itu haid, sepakat ulama. Karena itu ada ayyamul ada. Tapi kalau di luar ayyamul ada, menurut pendapat yang kuat adalah haid. Menurut pendapat ketiga, boleh dikatakan haid kalau diawali oleh damin qawi, darah yang kuat. Nah, contoh darah yang kuat di sini warnanya hitam sekali, atau darah warnanya merah. Wakila, pendapat yang keempat, syaratnya adalah ta'akhuruhu an, tertanda
serta akhirnya darah yang kuat, darinya kuning dan keruh, diiringi oleh darah hitam pekat atau merah. Ini pendapat keempat. Pendapat ketiga, awalnya yang hitam, kemudian baru kuning dan keruh. Pendapat keempat, awalnya kuning dan keruh tapi ditutup dengan warna merah atau hitam. Wa ala hadaini yakfi ayyu qadri minal qawi. Berdasarkan di atas ini dua pendapat, apakah kita ambil pendapat yang ketiga atau pendapat yang keempat yang mensyaratkan harus ada darah qawi? Berdasarkan di atas ini dua pendapat, cukuplah berapa saja kadar dari yang qawi tersebut. Ayyu qadrin, berapa saja kadar dari yang kuat tersebut. Mau 1 jam boleh, setengah jam boleh, 1 lahza juga boleh. Yang penting ada darah qawinya gitu. Kila, pendapat kelima, la budda min yaumin wa lailatin. Darah qawinya itu harus sehari semalam. Darah qawinya harus dari sehari semalam. Titik. 5 pendapat tentang darah kuning dan keruh. Ini terjadi keraguan dalam perempuan. Nah, menjadi problem dalam kehidupan perempuan. Memang perempuan yang memperhatikan hal ibadah. Kalau dia nggak sholat, dia nggak ada urusan. Kalau nggak haid, dia nggak ada urusan. Nah, tapi yang memperhatikan ibadah sholat, artinya muslimah sejati, ini menjadi perhitungan. Nah, ada kasus main. Nah, haza ma fi raudhah wa asliha. Ini yang kita baru jelaskan, itu terdapat di dalam kitab Raudhah dan terdapat dalam Asar Raudhah. Wa fi Syarhil Muhadzabi la farqa fi jaryanil khilaf bainal mubtadi'ati wal muqtadati. Di dalam Syarah Muhadzab itu tidak ada perbedaan antara memberlakukan khilaf, di antara memberlakukan khilaf antara wanita yang kali pertama mengalami haid dan wanita yang kali berikutnya. Khilaf yang kita bahas tadi tentang warna kuning dan keruh, ada 5 pendapat ulama. Hal ini tidak ada perbedaan apakah pada wanita yang kali pertama berhaid atau sudah berkali-kali berhaid. Misal seorang anak wanita berusia 10 tahun, kemudian dia merasa keluar haid, ternyata ketika dicek warnanya kuning. Haid atau bukan? Haid menurut pendapat yang asah. Haid fil asahi mutlak. Menurut pendapat yang kedua, tidak, karena dia bukan warna darah. Menurut pendapat keempat, kalau diawali oleh darah pekat, iya. Menurut pendapat kelima, kalau diakhiri, menurut pendapat ketiga, kalau diawali oleh darah pekat, iya. Menurut pendapat keempat, kalau ditutup dan darah pekat, iya. Menurut pendapat yang kelima, kalau darah pekatnya sehari semalam, iya. Nah, tapi kalau nggak sampai sehari semalam, menurut pendapat kelima tidak. Menurut pendapat ketiga, iya. Menurut pendapat keempat, tidak, karena dia di ujung yang penting, bukan di awalnya. Yang disepakati oleh ulama, jika terjadi
Nah, pada wanita tadi ada pendapat disepakati? Tidak ada, karena dia mubtadi'ah. Kali pertama berhaid, dia tidak punya adat. Nah, berarti wanita harus tahu dengan adatnya. Tahu dengan adatnya. Tiap bulan haidnya berapa hari? Satu. Yang kedua, bermula tanggal berapa? Itu yang namanya adat. Bermula tanggal berapa dan berapa hari. Dan lebih tepatnya lagi, perlu dia kira-kira jam berapa. Nah, ini menjadi catatan penting bagi wanita. Nanti kalau ada kasus istihadah, bisa diselesaikan dengan cara itu. Tapi kalau dia tidak bisa mengenal hal tersebut atau melupakannya, maka dia masuk dalam kasus terberat dalam istihadah yang disebut dengan mutahayyirah, wanita yang membingungkan. Nah, mutahayyirah, jadi kasusnya itu membingungkan fuqaha, bukan dia saya bingung, dia tinggal bertanya saja, nggak perlu dia bingung. Fuqaha yang mencari hukumnya akan bingung. Wa hikayatu wajhin fil waqi' fi ayyamil ada bistiradi taqaddumi damin aswad aw ahmar alaihi mu'taridan bidzalika 'ala ar-rafi'i wa ghairi fi nafyihim al-khilafa fihi. Menceritakan wajah, menceritakan satu pendapat murid fil waqi', pada yang terjadi di hari-hari kebiasaan, di hari-hari adat, dengan mensyaratkan didahului oleh darah yang hitam atau darah yang merah, alaihi, di atasnya darah kuning atau coklat, maaf keruh, mu'taridan bidzalik, itu hakadan, mu'taridan hakadan, menentang dengan demikian atas pendapat Imam Rafi'i dan selainnya Imam Rafi'i, di dalam menafikannya mereka akan khilaf fihi, padanya waqi' ayyamil ada. Ulang, hikayatu wajhin fil waqi', menceritakan satu wajah, satu pendapat di dalam yang terjadi, pada yang terjadi, maksudnya darah yang terjadi di hari-hari ada, dengan mensyaratkan didahului oleh darah hitam atau darah merah, di atasnya waqi', hakadan, mu'tarid, menantang atau tidak sejalan dengan demikian atas Imam Rafi'i dan selainnya Imam Rafi'i, di dalam menafikannya mereka, Imam Rafi'i dan kawan-kawan akan khilaf fihi, padanya darah kuning atau keruh yang terjadi pada ayyamil ada. Jadi hi itu kembali kepada waqi' fi ayyamil ada. Perhatikan redaksinya, al-waqi', sesuatu yang terjadi. Maksudnya adalah keluar darah kuning dan keruh. Di mana keluarnya? Di hari-hari adat, hari di mana wanita itu memang biasanya mengalami haid. Lalu di sana menceritakan sebuah wajah, sebuah pendapat murid yang mensyaratkan keluar darah kuning atau keruh di hari biasa haid itu dianggap haid dengan syarat didahului oleh darah hitam dan merah atasnya waqi'. Itu bertentangan dengan pendapat Imam Rafi'i dan selain Imam Rafi'i, karena mereka menafikan khilaf di sana. Nah, menafikan khilaf. Dan pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan di awal tadi, illa fi ayyamil ada fahuwa fiha haidun ittifaqan.
kecuali darah kuning dan keruh itu terjadi di hari-hari adat, maka dianya darah pada hari adat adalah haid, sepakat ulama. Jadi nggak ada khilaf lagi di sana. Namun tetap aja ada hikayah wajah di sana. Tahu hikayah wajah? Mengutip pendapat murid. Ada ulama yang mengatakan dalam hal ini, ada murid Imam Syafi'i mengatakan, walaupun kuning keruh itu keluar di hari-hari biasa haid, syarat dianggap haid harus diawali dengan darah hitam atau merah. Ini bertentangan dengan pendapat Imam Rafi'i. Titik. Baru selesai satu kasus, darah yang keluar lam ya'bur aksara, dia tidak melewati maksimal haid. Kita masuk pada poin kedua, fa'in abarahu, maka jika melewati ia darah akannya maksimal haid. Fa'in abarahu, maka jika melewati ia darah akannya maksimal haid, artinya abarat damu aksarul haidi, melewati oleh darah akan maksimal haid, ay jawazahu, melewati ia darah akannya maksimal haid. Terlalu baik pensarahnya. Pertama beliau jelaskan kepada kita fa'il dan maf'ul bihi-nya. Fa'in abara, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Beliau jelaskan damu fa'ilnya, aksara maf'ulnya. Kemudian beliau tafsirkan lagi apa mana abara, jawazahu. Yang bosan tuh kasih sayang itu. Kok berulang-ulang 3 kali? Nah, pertama beliau menafsirkan fi'il fa'il, yang kedua menafsirkan maknanya. Khair, kesimpulannya, jika melewati ia darah akannya maksimal haid, itu niscaya, niscaya maka. Belum ada jawaban, niscaya maka. Nah, kalau bahasa Indonesianya, bagaimana kira-kira kalau haid melewati maksimalnya? Jawabannya tergantung. Nah, tergantung, jadi belum ada penjelasan. Bagaimana ketergantungannya? Fa'in kanat ay man abara damuha aksaral haidi wahyal mustahada, maka jika ada ia, fa'in kanat niscaya, maka jika ada ia wanita. Nah, wanita yang mana? Ditafsirkan man abara damuha aksaral haid, wanita yang melewati darahnya akan maksimal haid. Wanita yang melewati darahnya wanita akan maksimal haid. Wahia mustahada, itu jumlah muqtarada, dan dianya wanita yang melewati darahnya maksimal haid itu wanita istihadah. Nafah. Wahia kembali dhamir kepada man amara damuha aksaral haid, dan dianya wanita yang melewati darahnya akan maksimal haid itu wanita istihadah. Nanti kedepannya kita kembalikan ke wanita istihadah saja supaya ringkas mananya. Ulang lagi di pangkal. Fa in kanat mubtadi'atan, maka jika ada ia wanita istihadah itu pemula. Itu pemula. Artinya awalu ma ibtada'ahad dam, awal kali mengawali akannya wanita oleh darah. Mubtadi'atan itu pemula, artinya awal kali memulai akannya wanita oleh darah. Kali pertama mengalami haid. Mumayyizatan, boleh i'rabnya untuk na'at. Mubtadi'ah mumayyizah, boleh i'rabnya untuk khabar kedua. Jika ada ia wanita istihadah itu mubtadi'ah dan mumayyizah.
Kapan dikatakan dia mumayyiza? Bi antara qawiyan wa dha'ifan, dengan bahwa melihat ia wanita akan darah kuat dan darah lemah. Melihat ia wanita akan darah kuat dan darah lemah. Bisurutihima al-atiyah, dengan ketentuan-ketentuan keduanya kuat dan lemah yang akan datang nantinya. Nah, bagaimana cara menentukan kuat dan lemah? Nanti ada ketentuannya di belakang. Bisurutihima, dengan ketentuan keduanya kuat dan lemah yang akan datang, seperti hitam dan merah. Bahwa dha'ifun binisbati ilal aswad, qawiyun binisbati ilal asqar, wal asqar aqwa minal asfar wa minal aqdar wa inju ila haidan. Maka dianya warna hitam itu lemah, bahwa maka dianya merah itu lemah kalau dinisbahkan ke hitam, kuat kalau dinisbahkan ke kuning, asqar. Asqar itu bukan kuning, tapi apa namanya itu? Coklat. Dan coklat itu lebih kuat daripada kuning dan daripada keruh apabila dijadikan keduanya sebagai haid. Wa ma lahu raihatun kariha, darah yang baginya bau yang pekat. Wa ma lahu raihatun kariha, dan darah yang baginya bau yang menyengat, itu lebih kuat dari darah yang tidak ada bau baginya. Wasakhinu aqwa minar raqiq, yang kental lebih kuat daripada yang encer. Maka kesimpulannya, fal muntinu wasakhinu minal aswadain masalan aqwahuma, maka yang busuk atau yang kental dari dua yang berwarna hitam sebagai contoh, itulah yang terkuat dari dua darah. Wal muntinus sakhin minhuma aqwa minal muntin awis sakhin, darah yang berbau busuk yang kental dari keduanya, darah yang berbau busuk yang kental dari keduanya ulang, fal muntinu awis sakhin, maka darah yang busuk atau yang kental dari dua yang berwarna hitam sebagai contoh, itulah yang paling kuat dari keduanya. Salam. Wal muntinus sakhin, darah yang berbau busuk dan kental dari keduanya yang berwarna hitam, itu lebih kuat dari yang berbau busuk saja atau yang kental saja. Oke, insyaallah. Khair. Nah, belum selesai masalah di atas, belum bawa kita masalah yang baru lagi. Jadi perlu apa namanya itu? Cermat saja. Masalah yang dibahas apa? Wanita istihadah. Nah, yang dibahas adalah wanita istihadah. Kemudian wanita istihadah terbagi kepada dua. Pertama, mubtadi'ah mumayyiza, kali pertama berhaid dan dia bisa membeda-bedakan darahnya. Sudah jelas hukumnya atau belum? Belum jelas. Nah, sebelum menjelaskan hukum, beliau masuk dulu kepada kategori mumayyiza. Dia mampu membedakan darah, membedakan antara apa dan apa. Safirullah, antum bisa membedakan nggak? Kalau dikatakan membedakan, berarti harus dari dua hal. Membedakan kucing sama ayam, membedakan kambing sama kucing, dia membedakan.
Nah, di sini membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Jadi ada darah kuat, ada darah lemah. Nah, apa yang dikatakan darah kuat? Kata beliau, nanti kriterianya disebutkan belakangan. Tapi katanya belakangan, malah diuraikan kayak sudah hampir lengkap begitu. Bisurutihima al-atiyah, dengan syarat keduanya kuat dan lemah yang akan datang nanti. Contohnya hitam dan merah. Nah, walaupun beliau katakan nanti, tapi beliau sudah menjelaskan mana yang kuat, mana yang lemah. Ada, kita membedakan dari penjelasan tadi, ada 3 kategori dalam membeda kuat sama lemah. 1, warna. 2, bau. 3, apa namanya? Kental sama encer itu apa? Kental sama encer itu bahasanya apa? Hitam, merah, warna. Nah, pekat baunya, nggak berbau, baunya. Encer sama kental, atau apa namanya? Tekstur. Oh, itu kue itu. Tuh, benda padat. Kalau benda cair, istilah kental sama encer itu apa bahasanya? Tekstur juga. Teksturnya encer. Nanti tertawa orang di luar sana. Betul? Oke lah, ada 3 kategori berarti. Warna, bau, sama tekstur. Nah, kalau ketemu warna merah sama hitam, mana yang kuat? Hitam. Merah sama coklat? Coklat. Coklat kuning sama keruh? Coklat. Begitu kan semuanya? Paham? Wanita itu keluar darah hitam, lepas itu merah. Maka yang hitam haid, yang merah adalah istihadah. Karena dia bisa membedakan. Itu namanya mumayyizah. Nah, kemudian dari sisi bau, ada yang baunya pekat, ada yang nggak ada bau. Maka yang berbau adalah yang kuat. Kemudian ada yang encer, ada yang kental. Yang kental, yang kuat, yang encer adalah yang lemah. Maka kesimpulannya di belakang, apa kata beliau? Wasahid aqwa min ar-raqi fal muntin, warna darah yang berbau atau darah yang kental dari 2 yang berwarna hitam itu yang paling kuat. Nah, darah yang berbau dari darah yang tidak berbau, dari 2 yang berwarna hitam, maka yang paling kuat adalah darah yang berbau. Warnanya sama-sama hitam, tapi ada hitam berbau, ada hitam tak berbau. Yang berbau adalah kuat. Darahnya sama-sama warna hitam, ada hitam kental, ada hitam encer. Hitam kental adalah kuat, hitam encer adalah lemah. Apalagi kalau bergabung keduanya, busuk dan kental. Yang busuk dan kental, lihat redaksinya pakai naat, yang tadi atau yang di bawah pakai naat. Muntinus sakhin, berbau busuk serta yang kental dari 2 yang berwarna hitam, itu paling kuat dari yang busuk saja atau yang kental saja. Nah, baru hukumnya. Fad-dha'ifu istihadah wal qawiyyu haidun. Nah, yang lemah tadi istihadah, yang kuat adalah haid. Yang lemah istihadah, yang kuat adalah haid. Syaratnya illam yanqus an aqallih, jika tidak kurang ia yang kuat
dari minimalnya haid dan tidak melewati maksimalnya haid dan tidak kurang yang lemah dari minimal suci. 3 syaratnya. Tidak bisa dipahami? Apabila seorang wanita kali pertama berhaid, haidnya sudah melewati batas maksimal 15 hari lebih, atau sebulan langsung berhaid, berdarah sepanjang bulan, dan dia kali pertama mengalami haid langsung terjebak kepada istihadah, dan wanita itu bisa membeda-bedakan darah yang keluar. Hari 3 hari pertama hitam, 3 hari kedua merah, atau 15 hari pertama baunya busuk, hari ke-16, hari ke-17 tidak berbau lagi, atau 10 hari pertama darahnya merah, hari ke-11 darahnya sudah kuning, 10 hari pertama darahnya kental, hari ke-11 sudah mulai encer. Mana yang haid fatur? Nah, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Nah, buat daftarnya. Nah, kalau merah lawan hitam, yang kuat adalah hitam. Kemudian bau lawan enggak bau, yang kental lawan yang encer. Kemudian kalau komplit, hitam juga, pekat juga, hitam juga, berbau juga, mana yang kira-kira kuat? Di sini belum lengkap penjelasannya. Hitam berbau lawan hitam kental. Darahnya hitam, sama-sama hitam, satu berbau, satu kental. Nah, nggak tahulah. Yang jelas Imam Jaludin nggak bahas sampai situ. Mungkin nggak ada kali kejadiannya. Maka kesimpulan hukum adalah darah yang lemah istihadah, darah yang kuat adalah haid dengan 3 syarat. 1. Darah kuat tidak kurang sehari semalam. 2. Darah kuat tidak melewati maksimal haid 15 hari 15 malam. 3. Darah lemah tidak kurang dari minimal suci 15 hari 15 malam. Bi ayyakuna 15 yauman, dengan bahwa ada ia darah lemah itu 15 hari muttasilatan yang bersambung. Dengan bahwa ada ia darah lemah itu 15 hari secara bersambung atau lebih. Taqaddamal qawiyyu alaih, terdahulu yang kuat di atasnya darah lemah, au ta'akhara atau tertakhir, au tawassata atau berada di tengah. Hukum tadi tetap darah lemah istihadah, darah kuat adalah darah haid. Baik terdahulu yang kuat di atas yang lemah, atau tertakhir yang kuat, atau berada di tengah. 3 kemungkinan. Contoh, ka'an ra'at 5 ayamin aswad, seperti dia melihat 5 hari berwarna hitam. Ka'an ra'at, seperti bahwa melihat ia wanita 5 ayamin 5 hari berwarna hitam. Summa adbaqal ahmar, kemudian adbaqal ahmar, terus menerus, adbaqat yang berlapis, kemudian terus menerus warna merah sampai akhir bulan. Ini contoh yang mana nih? Contoh yang mana? Didahului oleh darah kuat. Dia lihat 5 hari pertama warna hitam, kemudian terus menerus warna merah sampai akhir bulan. Atau 15 yauman ahmar, dia melihat 15 hari berwarna merah,
kemudian 5 hari berwarna hitam. Contoh yang mana? Ta'akhar, tertakhir darah kuatnya. Au khamsat, contoh sama kita, taqaddama alih, au ta'akhara, au tawassat. Ini contoh yang tawassat. 5 hari pertama merah, kemudian 5 hari berikutnya hitam, kemudian sisa bulan warna merah. Titik. Bi khilafi ma, dengan sebalik kejadian, law ra'at yauman aswad yaumain ahmar, kalau dia melihat 1 hari berwarna hitam dan 2 hari berwarna merah, wa kadza ila akhir sahar, begitu sampai akhir bulan. Sehari hitam 2 hari merah, sehari hitam 2 hari merah, sehari lagi 2 hari lagi merah. Itu aja terus, sehari hitam 2 hari merah, sehari hitam 2 hari merah. Kalau seperti ini kondisinya, tidak boleh dikatakan hitam haid, merah adalah istihadah. Kenapa tidak boleh? Li adami ittisali 15 min ad-da'ir, karena tidak bersambung 15 hari dari warna lemah. Nah, karena tidak bersambung 15 hari dari darah lemah. Nah, bagaimana kondisi wanita seperti itu? Sehari merah, 2 hari hitam, 2 hari hitam, sehari merah, bertukar-tukar sekehendak hati darahnya, nggak ada kejelasan. Fahiya faqidatu sarti tamyiz, maka dianya wanita dianggap tidak punya syarat tamyiz. Apa syarat tamyiz, Nafa? Apa syarat tamyiz? Tamyiz harus saya isim nakira. Jadi wanita ini nggak punya syarat tamyiz. Fahiyah, maka dianya wanita faqidatu syarti tamyiz, dianggap tidak punya syarat tamyiz. Berarti dia masuk kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kali pertama berhaid tapi tidak punya sifat tamyiz, tidak bisa membedakan darahnya. Bagaimana membedakan? Darahnya kacau balau. Bagaimana hukumnya? Wasayati hukmuha, akan ada hukumnya nanti di belakang. Nah, lebih sulit lagi pada hukumnya ini. Nah, wasayati hukmuha, akan ada hukumnya nanti. Titik. Wa fi wajihin, menurut satu wajah murid Imam Syafi'i, bisratis salisa, dalam bentuk kejadian ketiga. Mana Ismail suratis salisa? Bisratis salisa Abu Tawassat. Nah, dia kan ada 3 surah tadi. Taqaddam al-qawi, ta'akhar al-qawi, wa tawassat al-qawi. Tawassat al-qawi contohnya tadi musannaf buat 5 hari pertama merah, 5 hari hitam, kemudian sisa bulan merah. Nah, kata beliau, menurut murid Imam Syafi'i ada suratis salisa, yaitu tawassat, anna khamsata ahmar ma'a khamsati aswad haidun. Maaf, bukan surahnya, hukumnya. Wa fi wajhin, dalam satu pendapat, dalam surah salisa, yaitu tawassat, sesungguhnya 5 yang merah bersama 5 hitam itu haid. 5 yang merah bersama 5 yang hitam adalah haid. Lihat surat As-Salisa yang tadi. 1, 5 hari pertama merah, kemudian 5 hari berikutnya hitam, kemudian sisa bulan merah. Menurut satu wajah, bukan yang hitam saja haid, tapi 5 hari pertama yang merah itu haid, tambah 5 hari yang kedua hitam adalah haid. Berarti total haidnya adalah 10 hari. Itu satu wajah. Kalau malas salat, ambil pendapatnya itu. Nah,
au mubtadi'atan la mumayyizatan, atau ada ia wanita itu pemula berhaid dan tidak membeda-bedakan darah. Mubtadi'atan la mumayyizatan, dia adalah kali pertama berhaid dan tidak bisa membedakan darah. Nah, ini yang beliau katakan wasayati hukmuha. Bagaimana contoh dia tidak bisa membedakan darah? Bi anrahu bisifatin, dengan bahwa melihat ia wanita akan darah yang satu sifat, merah saja keluarnya, hitam saja, kuning saja, berbau saja, kental saja, encer saja. 6. Satu sifat saja. Au bisifatain masalan, atau dengan dua sifat sebagai contoh, atau dengan dua sifat sebagai contoh. Ada kental, ada encer, ada bau, ada enggak berbau, ada merah, ada hitam. Namun fukidat sarta tamyiz, atau fakidat sarta tamyiz, tidak punya ia wanita syarat tamyiz. 6. Tidak punya ia wanita akan syarat tamyiz dari syarat-syarat yang telah terdahulu. Dari syarat-syarat yang telah terdahulu. Nah, mana syarat yang telah terdahulu? Ada 3 syarat. 1, lam yanqus an aqalli, darah kuat tidak kurang dari minimal haid. 2, tidak melewati maksimal haid. 3, darah lemah tidak kurang dari minimal suci. Nah, syarat itu enggak ada. Itu disebut dengan fakidat sarta tamyiz. Fal azhar, maka pendapat yang kuat adalah anna haidoha yaumun wa lailatun, haidnya wanita hanya sehari semalam. Wa tuhruha tis'un wa isrun, suci wanyanya wanita 29 hari baki atas syahar, sisa bulan. Nah, ini yang parah. Jadi hanya awal bulan saja dia berhaid. Pada hari kedua dia wajib mandi dan dia wajib solat. Cara mandinya dan cara solatnya itu yang kemarin kita bahas dalam Sunan Abi Daud, berbicara tentang wanita istihadah. Nabi sarankan untuk melakukan jamak suri, menunda zuhur ke ujung waktu, menunda zuhur ke ujung waktu, dan mempercepat asar di awal waktu dan sekali mandi. Ada juga yang menyarankan mandi setiap kali mau solat. Setiap kali mau solat mandi. Nah, ada juga yang mengatakan mandi cukup sekali saja. Dan saran yang terbaik, metode yang paling mudah adalah mandi 3 kali sehari. Pertama di ujung waktu zuhur untuk salat zuhur dan salat asar, kemudian di ujung waktu maghrib untuk salat maghrib dan salat isya di awal waktu, kemudian sebelum salat subuh. 6. Jadi haidnya hanya sehari semalam, sucinya 29 hari baki atas sahar. Wasani, menurut pendapat yang kedua, tahidu ghalibal haidi sittatan au sab'atan. Pendapat yang kedua, berhaid ia wanita yang biasanya haid, yaitu 6 hari atau 7 hari. Pendapat yang ketiga, tatakhayyaru bainahuma, boleh memilih ia wanita antara keduanya, terserah dia.
Mau 1 hari 1 malam boleh, mau 6 hari 6 malam juga boleh. Wal asahu, sementara pendapat yang kuat, an-nazru ila adatin nisa, memandang kepada kebiasaan wanita. Nah, pendapat asah itu memandang kepada kebiasaan wanita. In kanat sittan fasittan, kalau ada ia kebiasaan 6 maka 6, au sab'atan fasab'atan, atau kebiasaannya 7 maka 7. Wa baqitus sahri tuhruha, sisa bulan adalah sucinya wanita. Lalu wanita yang dilihat wanita yang mana? Wal ibratu binisa'i asiratiha, yang diperhitungkan adalah wanita keluarganya wanita tersebut dari seibu sebapak. Yang diperhitungkan adalah dengan wanita keluarganya wanita tersebut dari seibu sebapak. Naam. Jadi ketika dia punya saudari perempuan, apabila seorang wanita mengalami istihadah dan darahnya keluar tidak jelas, sepanjang waktu keluarnya itu dengan satu warna, satu sifat, maka dia akan bertanya kepada saudari perempuannya yang seibu sebapak, berapa biasa haidnya? Kalau biasa haidnya 6, maka dia akan menganggap haid 6 hari. Kalau biasa haidnya 7, dia akan mengalami haid 7 hari. Menurut pendapat yang kedua, bukan wanita seibu sebapak, tapi wanita asobahnya secara khusus. Asobahnya wanita secara khusus. Namun asobah tidak ada dalam bab wanita. Asobah itu ada di bab laki-laki. Hanya saja dipindahkan saja bahasanya. Asobah itu adalah satu. Nah, bab haid naik kepada bab faraid. Satu, bapa, kemudian kakek, kemudian asobah. Asobah yang pertama adalah, itu yang antum bahas tadi bukan asobah, itu wali namanya. Kalau diawali bapak itu wali. Asobah diawali di anak laki-laki. Anak laki-laki dan anak laki-laki bapak. Bapak dari bapak, kemudian saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian saudara laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki seibu sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki sebapak, kemudian paman seibu sebapak, kemudian paman sebapak, kemudian anak laki-laki dari paman seibu sebapak, kemudian anak laki-laki dari paman sebapak. Kita pindahkan. Lihat kepada pertama, anak perempuannya. Nah, dalam bab ini berlaku anak perempuan. Dalam kasus wanita ini boleh kita angkat asobahnya anak perempuan? Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Dia kali saja pertama berhaid, mana dia punya anak. Nah, begitu juga anak perempuan, dan pada anak perempuan enggak masuk. Berarti kembali kepada ibunya. Kemudian kepada neneknya. Kemudian kepada saudari perempuan seibu sebapaknya. Kemudian saudari perempuan sebapak. Kemudian anak perempuan daripada saudari perempuan seibu sebapak. Kemudian anak perempuan dari saudari perempuan sebapak. Terus kepada saudari perempuan bapak seibu sebapak dan bapak. Kemudian saudari perempuan yang sebapak, saudari perempuan bapak yang sebapak dan bapak. Kemudian anak perempuan dari saudari perempuan yang seibu sebapak dan bapak. Kemudian anak perempuan dari
saudari perempuan bapa yang sebapa dengan bapa. Jadi tinggal ditranslate daripada laki-laki ke perempuan. Ini lebih mudah dipahami karena ruang lingkupnya lebih besar. Jadi ada skala prioritasnya. Tapi kalau dikatakan nanti cuman perempuan yang sibuk sebapak dan dia, susah untuk kita cari. Kalau dia enggak punya saudari perempuan, mau kemana? Maka lebih bagus, lebih mudah pendapat yang kedua, yaitu perempuan-perempuan asobahnya. Wakilah, pendapat yang ketiga lebih bagus lagi, nisa'i baladiha wa nahiyatiha. Wanita-wanita yang satu negeri dengan dia dan satu pelosok dengannya. Baladiha artinya balad kota, nahiyah artinya perkampungan. Yang satu kota dengannya atau dan satu kampung dengannya. Kata fi Raudhah, begitu disebutkan dalam kitab Raudhah, sama dengan asar Raudhah. Wa makna minal abawain bi qarinatis sanil mu'tabar fi mahril misli ma fil kifaya annahu la farqa bainal aqarib minal abi awil Makna dari seibu sebapa itu dengan qarinah yang kedua yang diperhitungkan dalam mahar misil, sesuatu ma fil kifaya, sesuatu yang dianggap sudah cukup. Maaf, salah. Ma fil kifayah, pendapat yang ada dalam kitab kifayah, annahu la farqa bainal aqarib, sesungguhnya tidak dibedakan antara karib kerabat bapa atau karib kerabat ibu. Seulang, makna daripada seibu sebapa itu dengan qarinah yang kedua yang diperhitungkan dalam mahar misil. Wa makna minal abawain, maksud atau makna dari seibu sebapa bi qarinatin, itu dengan qarinah. As-sanil mu'tabar fi mahril misli ma fil kifayah. Mana titik, letak titik komanya itu? Kaza fi Raudhah ka asliha titik. Wa makna minal abawain bi qarinah, bi qarinatis sani, bi qarinatis sani, bi qarinatin. As-sanil mu'tabar, as-sani al-mu'tabaru fi mahril misli ma fil kifayah annahu la farqa bainal aqarib minal abi awil Demikian disebutkan uraian dalam kitab Raudhah sama dengan asar Raudhah. Makna dari seibu sebapa itu dengan qarinah. Seibu sebapa itu dengan qarinah. Enggak paham maksudnya apa? Pendapat yang kedua itu al-mu'tabar yang diperhitungkan di dalam mahar misil adalah pendapat yang terdapat dalam kitab kifayah, yakninya sesungguhnya tidak dibeda-bedakan antara karib kerabat dari pihak ayah atau karib kerabat dari pihak ibu. Jadi ketika seorang wanita ingin mencari kebiasaan haidnya, sementara dia kali pertama berhaid, maka dia akan lihat wanita-wanita dari pihak ibunya, wanita-wanita dari pihak bapaknya. Ikut kebiasaan wanita tersebut. Titik. Cukup insyaAllah. Baru dua kejadian, mubtadi'ah mumayyizah dengan mubtadi'ah ghaira mumayyizah. Masuk pada bagian ketiga, mu'tada, wanita yang sudah pernah mengalami haid. Wallahu a'lam.